لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Juga terus meyakini segala apa yang ada pada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kemudian mengoptimalkan syukur kita dengan anggota badan kita, menggunakan nikmat-nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa suatu kali Nabi SAW keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk di masjid. Mereka saling mengingatkan suatu perkara yang penting di antara mereka. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang mendorong kalian untuk duduk-duduk di masjid? Qulna, para sahabat mengatakan, "Jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina bih." Kami duduk-duduk di masjid ini untuk saling mengingat tentang agama Islam ini dan mengingat apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan Islam ini. Ya. Para sahabat duduk-duduknya di masjid untuk mempelajari agama Islam di antara mereka. Kemudian Nabi SAW setelah mendengarkan jawaban itu, beliau mengomentari, "Allahumma ajlasakum illa lidzalik." Qulna wallahi ma ajlasana illa dzalik. Beliau sampai bersumpah, apakah demi Allah yang membuat kalian duduk itu tidak ada lain kecuali itu? Mengingat, mempelajari agama Islam dan anugerah Allah Ta'ala yang besar berupa agama Islam ini. Qulna, para sahabat mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzalik. Kami para sahabat menjawab, demi Allah, tidaklah mendorong kami untuk duduk kecuali hal itu. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma wallahi inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku tidaklah meminta kalian bersumpah sebagai tuduhan bahwa saya tidak percaya kepada kalian. Akan tapi tadi datang kepadaku malaikat Jibril dan dia memberitahukan kepadaku bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian terhadap para malaikatnya. Membanggakan para sahabat yang duduk-duduk di masjid untuk mengingat dan mempelajari agama Islam. Hadis ini sahih tadi riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi mengingatkan tentang keutamaan bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan bermajlisnya, duduk-duduk di masjidnya adalah untuk mempelajari agama Islam. Dan kalau betul itu niatnya, maka itu menjadikan kebanggaan Allah Ta'ala dan dibanggakan oleh Allah terhadap malaikatnya. Sebagaimana dalam hadis lain yang sudah sering disampaikan,
bahwa berkumpulnya satu kaum di masjid untuk mempelajari kitabullah, di samping mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala, mendatangkan ketenangan, ya, kemudian dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakannya, kemudian disebut-sebut oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk kebahagiaan, ya, terhadap malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Dan semoga duduknya kita di majelis seperti ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dengan niat, ya, di samping ibadah kepada Allah Ta'ala tentunya, kemudian kita duduknya berikutnya adalah untuk mempelajari agama Islam ini. Terlebih lagi kita sudah mendekat ke bulan Ramadan. Kita sudah pada tanggal 27 Sya'ban. Ya, insya Allah bila Allah Ta'ala berikan umur kepada kita, kita akan masuk bulan Ramadan, kemungkinan nanti pada hari Selasa, ya, atau kemungkinan pada hari Rabu, ya. Karena kalau hari Selasa Sya'bannya 29 hari. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelang datangnya bulan Ramadan, perasaan kaum muslimin, adapun kalau yang bukan non muslim tidak perlu kita, ya, perhatikan perasaan mereka, ya. Bagi mereka semua bulan gak ada bedanya, ya. Dari sisi keutamaannya enggak mereka perhatikan, ya. Adapun kaum muslimin, ya, tak kala mendekat ke bulan Ramadan, harusnya mereka bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Namun keadaan dan sikap kaum muslimin tentunya tidak sama, ya. Berbeda-beda. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahumallahu ta'ala, dalam risalah beliau yang berjudul Wa Ja'a Syahrul Ramadan, beliau menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini suatu bulan yang mulia, diungkapkan sebagai bentuk tamu yang mulia, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang atau telah dekat datangnya bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan kepada kalian puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan dibelenggu, diikat pada bulan Ramadan ini syaitan-syaitan. Pada bulan Ramadan juga ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha, barang siapa yang terhalang kebaikan malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan qad ja'akum Ramadan, telah dekat datangnya bulan Ramadan, ini memberi kabar gembira. Ya, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, inna hadhi bisyaratun wa tahni'atun lakum. Ini merupakan kabar gembira dan ucapan selamat kepada kalian, kepada kita kaum muslimin tentunya. Ya. Ini penghabaran tentang perkara yang besar, yang agung. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kesehatan
dan kekuatan untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keamanan, keimanan, keselamatan kepada kita hingga bisa menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ungkapan qad ja'akum Ramadan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semestinya ya, seperti kita ini mendekat bulan Ramadan diingatkan ya, agar hati ini tergerak dan jiwa ini mempunyai persiapan untuk menunaikan ibadah yang lebih baik lagi, yang lebih meningkat lagi dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena berbagai macam keutamaan dan keunggulan yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, mestinya di antara kita juga saling memberi kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Mengingatkan ya, bahwa di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Diungkapkan oleh beliau, Syahrul Ramadan dhaifun karimun wa wafidun azizun ala nafsi kulli mu'minin. Bulan Ramadan itu seperti tamu mulia, orang yang akan datang yang harus dimuliakan pada setiap jiwa seorang mukmin. Ya, kalau seorang diberi kabar akan dapat kunjungan seorang tamu yang mulia, tentunya dia akan bersiap-siap untuk menyambutnya, ya, untuk menjamunya, ya, untuk melayaninya. Nah, kita jelang bulan Ramadan ini pun tentunya selalu sadar, oh iya sudah dekat bulan Ramadan, akan datang suatu tamu yang mulia, yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya. Maka agar kita bisa merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, ya mestinya kita murojaah kembali, sinau kembali apa kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang di bulan Ramadan. Namun sayang, ya, ada yang ya, menyambut bulan Ramadan, menyongsong datangnya bulan Ramadan, namun dengan banyak persiapan belanjaan, ya. Karena mereka menganggap bulan Ramadan ini makan enak, ya. Kalau yang biasanya di luar bulan Ramadan makan pagi, siang, malam biasa-biasa saja, ya. Namun kalau datang bulan Ramadan memang makannya pindah, ya. Tidak makan siang tentunya, ya. Tidak makan pagi, ya. Makannya waktu maghrib dan waktu sahur. Namun mereka mengingat bahwa bulan Ramadan ini seolah ya, menjadi bulan yang istimewa dari sisi makanan, ya, baik yang pribadi masing-masing di rumah, ya, ataupun yang kolektif, ya. Yang biasanya ya, pengajian nggak ada makanan, tapi kalau Ramadan diadakan pengajian habis tarawih mesti ada jaburan kadang-kadang, ya. Seolah mesti ini menjadi rutinitas dan ritual yang tidak boleh ditinggalkan. Malu kalau nggak ikut bawa. Akhirnya ya bulan Ramadan ini menjadi ya pengeluarannya lebih banyak. Ya. Dan bahkan waliyadzubillah kalau sampai ada yang sampai bersusah payah dengan berhutang demi bisa makannya lebih enak dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ini anggapan yang keliru. Padahal harusnya puasa Ramadan ya semakin minim makannya, ya, semakin prihatin, karena sering disampaikan mestinya di bulan Ramadan merasakan bagaimana orang miskin, ya, yang mereka kekurangan dalam hal makan dan minum, bagaimana menderitanya orang-orang yang kekurangan,
Tapi itulah kenyataannya seperti di negeri ini. Bulan Ramadan malah justru bulan kuliner. Ya. Sore hari, mulai dari 3:30 sampai maghrib itu, yang biasanya pinggir jalan itu sepi. Tapi kalau bulan Ramadan justru tiba-tiba banyak pasar dadakan. Ya. Sudah tidak asing lagi. Ya. Ini persiapan menyambut bulan Ramadan yang keliru. Ya, disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, bila mengungkapkan dengan kata-kata fi'atun minan nas yastaqbiluna hadha syahra bil iqbali 'alal aswaq iqbalan syadidan liyashtaru asnafal at'imah wa anwa'al ma'kulat wa atayyibal mata'im. Di antara sekelompok manusia ada yang menyambut bulan Ramadan ini dengan banyak pergi ke pasar. Mereka belanja berbagai macam makanan, berbagai jenis makanan-makanan, berlomba-lomba untuk bisa menyediakan makanan dengan berbagai macam ragamnya. Ya. Dan ini tidak dimonopoli oleh kaum ibu. Ya, walaupun kebanyakan mereka, tapi yang nyuruh juga bapak-bapaknya. Ya. Ini satu hal yang keliru. Ya. Harusnya normal. Justru malah lebih hemat karena ya sebagaimana kita ketahui makannya ya maghrib dan waktu sahur. Kemudian kelompok yang lain ada yang menyambut datangnya bulan Ramadan tapi dengan mempersiapkan berbagai macam permainan yang melalaikan, menyanyiakan waktu. Ya, yang mereka berpuasa, tapi akhirnya bagaimana cara menghabiskan waktunya, ya, tapi bukan dengan yang bentuk ibadah. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, qismun akhar idza aqbala syahru Ramadan hayya uli anfusihim adawatil la'bi wal lahwi wadhiya. Ada kelompok lain menyambut bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri mereka dengan berbagai macam permainan yang menyanyiakan waktu, ya, yang menghabiskan waktu-waktu berharga mereka. Ya, kadang ada yang bermain catur, kadang main kartu, ada main berbagai macam mainan, nunggu maghrib katanya. Ya. Sampai ada yang malam juga demikian, habis taraweh, ya, bukannya sibuk dengan banyak baca Al-Quran, ya, banyak ibadah, banyak zikir dan seterusnya, tapi malah banyak menghabiskan waktunya dengan bermain-main. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian ada kelompok lain yang tak kala datang bulan Ramadan tidak memberi pengaruh apapun, padahal ya orang Islam juga, ya, seperti bulan lainnya sama saja, gak ada bedanya. Ya. Berlalu bulan Ramadan seperti berlalunya bulan-bulan yang lainnya, tidak dimanfaatkan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam yang biasa berdagang sampai larut malam, tetap berdagang sampai larut malam, tidak luangkan waktunya untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang harinya ya, pun sama, ya, tidak meluangkan waktunya untuk istirahat agar bisa beribadah di malam hari. Hingga habis isya sudah kecapean, kadang gak bisa ikut tarawih, sudah ngantuk. Karena seharian waktu yang dihabiskan untuk urusan dunia, gak ada waktu untuk istirahat agar bisa persiapan ibadah malam hari. Sama dengan bulan-bulan lainnya. Bahkan kadang lebih sibuk lagi kerjanya dengan urusan dunia, persiapan lebaran. Ya, untuk membeli baju, membeli makanan ini dan itu seterusnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun walhamdulillah tetap masih ada manusia-manusia yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala berupa taufik untuk mempunyai semangat, ya, menambah ibadahnya di bulan Ramadan. Ya.
lebih bersemangat ibadahnya di bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kadang ada yang nyebut syahrun karim, bulan yang mulia. Sebetulnya ya nggak salah, tapi lebih tepat, lebih cocok dengan ungkapan Nabi SAW kalau nyebutnya dengan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Yang mengatakan ini Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah harus kita raih keberkahannya. Ya. Maka seorang itu harus merasa bahagia tak kala diberitahu datang bulan yang diberkahi. Malah kadang ada sebagian kita merasa sempit, ya, merasa sesak. Akhirnya nggak boleh makan di siang hari. Kerjanya jadi susah. Ya. Yang tadinya bisa kerja maksimal sekarang, aduh, nggak bisa lagi karena nggak boleh makan, nggak boleh minum, tenaganya berkurang. Jadi menghadapi bulan Ramadan seolah-olah ada perasaan jengkel, sesak dalam dirinya, walaupun tetap puasa. Ya ini yang harus dihilangkan. Ya. Ini yang harus dikikis. Jangan sampai muncul kejengkelan terhadap sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ada harusnya kecintaan, ya, terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang hawa nafsunya mendorong untuk jengkel. Ya. Pedagang siang hari akhirnya nggak bisa dagang. Malam hari waktunya pendek. Ya. Antara maghrib isya sebentar. Malam lagi seorang sudah masuk rumah. Nah, akhirnya ada perasaan jengkel. Sudah siang nggak bisa dagang, malam waktunya pendek, kadang hujan. Nah, sudah nggak boleh makan, tenaganya untuk bekerja, ya akhirnya nggak kuat dan seterusnya. Ini perasaan-perasaan yang harus disingkirkan oleh setiap kita dari diri kita. Ya. Karena laparnya kita, hausnya kita, berkurangnya mungkin dagangan kita, itu tidak sebanding dengan keberkahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Apa keberkahannya? Rinciannya tentunya banyak. Ya. Bahasa kita kadang-kadang menyebut berkah itu kaitannya harta saja. Ya. Kalau dagangannya laris, mengungkapkannya kadang ini berkah anak soleh. Ya. Kalau hasil kerjaannya banyak, ini berkah ini. Berkah itu kalau hartanya banyak. Ya. Ini persepsi sebagian kita. Ya. Nggak apa-apa, yang penting berkah walaupun sedikit, juga kaitannya harta. Ya. Keberkahan itu justru yang disebutkan oleh para ulama al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan di situ bukan kaitannya dengan harta. Ya. Kebaikan yang kaitannya dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Tak kala beliau menyebutkan syahrun mubarak, Ramadan itu bulan yang berkahi, lanjutannya iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah memfardukan kepada kalian puasanya. Ini keberkahannya. Berkahnya bulan Ramadan pertama dengan puasa Ramadan. Segala konsekuensinya adalah keberkahan. Ya. Maka siam Ramadan harus kita yakini sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi kita. Makanya jangan sampai merasa sedih, jangan sampai merasa kecewa, merasa dongkol dengan datangnya bulan Ramadan. Ini harus disingkirkan dari hati kita. Ya. Panas-panas, biasanya bisa minum es teh, wah ini nggak boleh. Ya. Tapi memang rasa hausnya ada, rasa laparnya ada, nggak bisa hilang tengah terik matahari. Ya, yang kadang seorang memang harus berada di luar rumah, bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah apa saja, hausnya luar biasa. Ya, justru semakin
beban berat seorang mentaati perintah Allah Ta'ala, maka akan semakin besar keutamaannya dan semakin besar pahalanya. Dia sadar, iya, ini luar biasa, ya, panasnya membuat dahaga luar biasa, tapi ini menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kalau memang sangat menekan keadaan dirinya, diperbolehkan mendinginkan, mandi misalnya. Ya. Para sahabat dahulu kalau pas terik matahari yang ya, membuat lemes sekali karena percucuran keringat, ya, membuat lemas badannya, para sahabat mandi dengan air dingin. Ya, diperbolehkan. Namun tetap mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasanya. Kemudian dilanjutkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi asyayatin. Dan dibelenggu pada bulan Ramadan syaitan-syaitan. Ya. Kalau tentang dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka jahim, ya, ini ungkapan dari Nabi SAW yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kita imani secara zahirnya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah kemudian tughallu fihi syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan ini. Tentang dibelenggu syaitan ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, imani secara zahirnya. Syaitan dibelenggu, Allah Maha Kuasa. Ya. Dan ini termasuk perkara gaib. Bagaimana dibelenggunya? Sesuai dengan keadaannya syaitan. Yang kita tidak mengetahui karena ini makhluk gaib. Namun ada beberapa keterangan, tak kala muncul pertanyaan. Katanya syaitan dibelenggu. Tapi kenapa banyak perbuatan-perbuatan syaitan yang muncul dari manusia? Ya. Banyak kemaksiatan, banyak perbuatan dosa. Nah, dari satu sisi ini pertanyaan sebetulnya apa? Merupakan syubhat yang muncul dari akal kita. Ya. Karena seolah mempertentangkan hadis Nabi SAW dengan kenyataan. Syaitan dibelenggu kok banyak perbuatan syaitan itu kan. Nah syubhat ini perlu diluruskan. Ya. Yang pertama hadisnya sahih. Karena yang meriwayatkan tentang hal seperti ini bukan hanya satu ulama. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dibelenggunya syaitan. Imam Bukhari Muslim pun meriwayatkan tentang dibelenggunya syaitan dengan beberapa redaksi. Kadang disebutkan dengan sulsilati syayatin, kadang disebutkan dengan sufidati syayatin. Ya. Kalau sulsilat dirantai syaitan itu. Ya. Kemudian kalau disebut sufidati syayatin dibelenggu. Kalau Jawanya dibanda ya. Nah, tapi itu tadi muncul kalau sudah diikat, dibelenggu, dirantai, kok masih muncul perbuatan-perbuatan dosa? Nah, ini keterangan para ulama menjelaskan ya, bahwa di antara yang dijelaskan oleh para ulama, yang dibelenggu itu tak kala di zaman Nabi SAW saja, setelahnya tidak. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa yang dibelenggu, yang dibanda adalah marodatus syayatin. Karena dalam riwayat lain disebutkan yang dibelenggu adalah al-marodah minasyayatin. Setan-setan yang sangat jahat. Ya. Tokoh-tokohnya. Ya. Para pembesar-pembesarnya. Adapun keroconya tidak. Ya. Makanya masih banyak yang digoda oleh setan-setan yang biasa. Ini sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa
Syaitan itu dibelenggu hingga tidak bisa mengganggu manusia, namun tidak secara umum. Dibelenggu, syaitan itu tidak bisa mengganggu orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, yang menjaga syarat-syarat puasa dan adab-adab puasa. Puasa yang bukan hanya menahan dari lapar dan haus semata, ya. Puasanya orang-orang yang meninggalkan semua perbuatan dosa. Nah, ini orang-orang yang tidak diganggu oleh syaitan, syaitan dibelenggu dari orang-orang puasa yang seperti ini kondisinya. Kemudian ada juga yang menjelaskan, ya, andai kata pun syaitan itu, ya, dibelenggu, diikat, perlu diketahui bahwa yang namanya perbuatan dosa manusia penyebabnya bukan hanya syaitan saja, ya. Ini banyak keterangan dari para ulama yang menjelaskan bahwa pendorong orang berbuat dosa bukan sekadar syaitan. Syaitannya sudah dibelenggu, bahasa kata kita mungkin sudah dipenjara, ditahan, kok orang masih berbuat dosa? Iya, karena faktornya bukan syaitan. Syaitan di penjara masih banyak faktor yang lain. Orang berbuat dosa kadang karena memang dorongan hawa nafsu dia. Syaitan tidak mengganggunya pun, tidak mendorong berbuat dosa pun, dia berbuat dosa. Jiwanya memang al-ammaratu bisu. Jiwanya memerintahkan dia untuk berbuat jelek. Maka jangan selalu mengkambing hitamkan syaitan tak kala ada perbuatan dosa yang muncul dari seorang. Bisa jadi memang hawa nafsu dia yang condong kepada kemaksiatan. Nah, di bulan Ramadan, orang-orang pada tarawih, orang-orang pada baca Al-Quran, orang-orang pada ibadah, dia malah berbuat maksiat. Lalu berkilah, loh kenapa orang itu masih bisa berbuat maksiat, padahal setannya udah dibelenggu. Ya. Orang itu justru sangat lemah, gak diganggu setan pun dia berbuat dosa. Ya. Justru orang ini sangat lemah imannya, tanpa diganggu oleh syaitan berbuat dosa. Hawa nafsunya dia memang yang mendorong berbuat dosa. Kemudian juga faktor orang berbuat dosa yang lain di samping hawa nafsunya adalah al-adat al-qabihah, adat istiadat di lingkungannya yang jelek, kebiasaan budaya masyarakat setempat, ya, yang jelek. Makanya seorang harus memperhatikan lingkungan tempat dia hidup, tempat dia tinggal. Ya. Kalau dia ingin berbuat baik, kadang tidak terkondisikan karena lingkungannya yang jelek. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal tentang pembunuh 99 nyawa. Kenapa bisa sampai membunuh 99 nyawa? Diingatkan oleh seorang alim, karena tak kala dia mau bertobat, gak jadi. Lingkungannya yang mempengaruhinya, membunuh lagi. Mau tobat gak jadi lagi, bunuh lagi. Sampai 99 kali karena lingkungannya. Makanya tak kala mau bertobat, oleh orang alim tadi dikatakan, tinggalkan kampung halamanmu, pergilah menuju kampung yang baik. Nah, makanya bisa jadi orang berbuat dosa bukan karena syaitan, tapi karena hawa nafsunya dan lingkungannya. Dan juga faktor lainnya bisa jadi karena asyaitan al-ins, syaitan dari jenis manusia, bukan dari jenis syaitan yang makhluk gaib, tapi syaitan yang makhluk zahir yang nampak, ya. Yang juga kadang berperilaku seperti syaitan yang gaib, ya. Mengajak manusia berbuat dosa dan mendorong orang berbuat dosa. Nah, jadi tak kala di bulan Ramadan masih ada perbuatan dosa, pertama mungkin jawabannya yang paling gampang ini, ya. Tidak semua orang berbuat dosa karena didorong oleh syaitan. Syaitannya sudah dibelenggu. Tapi orang itu lemah imannya. Tanpa diganggu oleh syaitan yang seperti itu pun dia tetap berbuat dosa. Lingkungannya,
ya, karena jiwanya atau karena manusia yang layaknya syaitan. Nah, sudah masuk isya? Moga muadzin dulu, lanjutkan setelah adzan insyaallah. Allah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis sayatinu wa maradatul jin." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dalam riwayat ana ralat sedikit ya. Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis sayatinu wa maradatul jin. Bila di awal malam bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu dan juga pembesar-pembesar jin dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satupun dari pintu-pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaqu minha babun,
falam yughlaq minha babun, dan tidak ditutup satu pintu pun dari pintu-pintu surga. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan ada penyeru yang menyeru mengatakan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, segeralah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang berambisi pada keburukan, kurangilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu pada tiap malam. Dalam hadis yang semakna dengan hadis yang pertama tadi, di bagian awalnya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bila malam pertama di bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin, syaitan-syaitan dibelenggu dan juga pembesar-pembesar jinnya, tokoh-tokohnya. Ya. Kemudian disebutkan pula bahwa pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup. Maka ada penyeru. Walaupun kita tidak mendengar, tapi sekarang kita mendengar. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pencari kebaikan, segeralah menunaikan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan pahalanya berbeda dengan kebaikan di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW disebutkan dalam berbagai riwayat adalah orang yang dermawan, tapi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang ibadahnya banyak, tentunya Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Ya. Makanya kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin secara umum, wahai orang yang mencari kebaikan, ini bulan Ramadan, segeralah fokus. Kalau di bulan Ramadan tidak fokus beribadah, tidak bergegas beribadah, gimana lagi? Kapan lagi? Kalau tidak semangat di bulan Ramadan, maka orang itu bisa dinilai tidak punya semangat ibadah di bulan-bulan lainnya. Di bulan istimewa saja, ya, yang kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan ada malam yang pelipat gandaannya luar biasa. Sebagaimana disebutkan tadi, satu malam beribadah dibalas oleh Allah Ta'ala seperti orang beribadah berapa? 1000 bulan. Digambarkan oleh para ulama, kalau dalam masalah urusan dunia, ya, kalau dalam urusan dunia ada pekerjaan satu malam digaji seperti orang gajian 1000 bulan. Kira-kira semangat apa enggak? Semangat luar biasa. Jangankan digaji 1000 bulan, digaji 7 kali lipat saja semua orang mau bekerja. Para penjaga toko supermarket, ya, biasanya pada ngajukan libur, ingin liburan di rumah kalau malam lebaran. Tapi pihak toko pinter, yang mau masuk bayarannya 10 kali lipat. Semalam biasanya 100.000 misalnya, dinaikkan semalam 1 juta. Pada mau masuk apa enggak? Mau masuk, mau bekerja, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan kesenangannya, demi bisa mendapatkan satu malam 10 kali lipat daripada bayaran biasanya. Nah, ini kita diiming-iming oleh Allah, beribadah di malam itu dibayarnya berapa kali lipat? 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun jadi berapa? Luar biasa. 80 tahun sekian, ya. Kalau orang percaya sekali kepada firman Allah, percaya sekali kepada sabda Rasulullah SAW, ya,
dan membayangkan apa yang akan diterima dari ibadahnya semalam itu, tentunya dia tidak akan meninggalkannya. Seperti seorang pegawai yang percaya kepada majikannya yang menjanjikan upahnya akan dilipat gandakan. Ya apa enggak? Itulah tergantung kadar imannya. Yang imannya semakin kuat, maka akan bergegas untuk mau menunaikan dan meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Tapi agar orang tidak berkumpul di satu malam, dirahasiakan malam Lailatul Qadar. Tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti malam 27, tidak. Ya. Agar orang ibadahnya paling tidak 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau sebulan full pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau 10 akhir bulan Ramadan kemungkinan besar dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau hanya dipilih-pilih, ya bisa dapat bisa tidak. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu terkait dengan keimanan, kepercayaan. Semakin percaya kepada Allah dengan janji-janji Allah, maka orang itu akan semakin semangat. Dan sebaliknya, tak kala seorang melemah ibadahnya, menunjukkan sedang melemahnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semangat ibadah menunjukkan percayanya luar biasa, akan diganti oleh Allah. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capeknya, ya, penatnya, habis waktunya, luputnya kesenangan urusan dunia dia, akan diganti semuanya oleh Allah dengan yang jauh lebih baik daripada yang kita dapatkan di dunia. Makanya dipanggil ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, segeralah, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang berambisi berbuat jahat, aqsir, kurangilah, pangkaslah, berhentilah. Nah, artinya kalau orang tidak mampu berhenti total, ya kurangi. Ya. Karena kejahatan, perbuatan dosa, kemaksiatan di bulan-bulan yang mestinya untuk ibadah, dosanya tentunya lebih besar dibandingkan di luar bulan Ramadan. Makanya di antara keutamaan bulan Ramadan ini karena syiamu sabrin. Ya. Ini sebagian ulama menyebutkan syiamu sabrin, puasa yang penuh kesabaran. Sabar bukan sekadar dari makan dan minum saja. Ya. Makanya puasa yang sungguhnya bukan sekadar meninggalkan makan dan minum, ya, tapi meninggalkan apa-apa yang memang terlarang dalam agama ini di bulan Ramadan lebih lagi. Sebagaimana banyak disabdakan oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan, malam yada' qala zur wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan qala zur, kata-kata dusta dan perbuatan dosa, wa innama asyamu minallahu wa rafath, tidak lain yang namanya puasa itu harusnya meninggalkan dari kesia-kesiaan dan perbuatan dosa, ya. Dan Allah Ta'ala tidak butuh kepada orang yang, ya, puasa namun masih berdosa dengan dustanya dan perbuatan dosanya. Kata Nabi SAW, malam yada' qala zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan dusta dan perbuatan ngawur, Allah Ta'ala tidak butuh pada dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Rawahul Bukhari. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka tak kala seorang mengetahui keutamaan puasa yang sebenarnya, ya, banyak sekali kebaikan yang ada di bulan Ramadan dengan ibadah yang
biasa kita kerjakan, tapi tak kala kita kerjakan di bulan Ramadan, berlipat pahalanya. Dengan biasa meninggalkan dosa di luar bulan Ramadan, kita tinggalkan di bulan Ramadan, maka kalau niatnya lillah, bertambah pula pahalanya. Kita biasa meninggalkan dusta, takut berbuat dusta, ya. Di bulan Ramadan kita tinggalkan dusta, ya. Ini meningkatkan nilai puasanya dan berpahala dari sisi meninggalkan dustanya. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, maka seorang yang mengetahui tentang ajaran agama Islam terkait dengan Ramadan, dia akan bahagia. Karena banyak sekali sisi-sisi keutamaan yang bisa dia raih, ya, dengan ilmunya mengenai bulan Ramadan. Ya. Namun kalau tidak peduli dengan bulan Ramadan, tidak mau belajar tentang apa yang ada di bulan Ramadan, bahagianya mungkin, tapi dari sisi mungkin karena dagangnya meningkat, ya. Usahanya semakin besar hasilnya. Bahagianya bukan dari sisi keberkahan bulan Ramadan dalam hal kebaikan-kebaikan akhirat, tapi bahagia karena duniawinya, ya. Karena ada orang yang bahagia dengan Ramadan dari sisi duniawiyah, ini bukan orang yang beruntung, ya. Tokonya semakin laris karena banyak perpegan, ya, banyak yang belanja, kebutuhan kaum muslimin meningkat di bulan Ramadan, sembakonya semakin laris, bajunya semakin laris, kebutuhan lain-lainnya semakin laris. Orang ini bahagia dengan datangnya Ramadan, ya. Tapi bahagianya dengan dunianya, bukan ini yang diharapkan, ya. Tapi bahagia yang qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulannya diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah Ta'ala fardukan pada kalian puasanya. Ini yang semoga mengisi hati kita, kebahagiaan karena keberkahan Ramadan. Dengan puasanya, dengan sholat tarawihnya, dan baca Al-Qur'annya, dengan sedekahnya dan lain-lainnya. Bukan bahagia karena banyak usaha yang meningkat, bukan penghasilannya meningkat. Nah, itu kebahagiaan wajar, bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga kita bahagia. Wajar itu, tabi'i. Tapi kaitannya Ramadan harusnya dengan keberkahannya, ya. Ini insya Allah yang bisa kita tekankan pada kesempatan malam hari ini, bahwa kita harus bahagia dengan Ramadan karena banyak peluang-peluang pahala yang besar di bulan ini. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.